Karena it's easy to say lu harus mempunyai tanggung jawab moral dan sosial kalau lu dalam ada di posisi privilege. You can be entertaining without being negligible dan merusak. Nah itu, Barin. Bukan cuma you are what you eat, you are what you consume. Iya. Apa yang lu dengar, apa yang lu nonton. Selamat datang di Punggawa Lestari Spesial APMF 2024 dari Bulan 9 Nusa Dua Convention Center. Sudah hadir di Punggawa Lestari sore ini bersama konten creator Indonesia yang pasti kalian semua udah kenal, Mas Ando Vida Lopez. Halo semuanya, halo. Terima kasih Terima sudah kasih hadir juga udah sore datang ke ini. sini. Terima kasih. Oke, karena ini acaranya kan Punggawa Lestari ya. Ya. Jadi kita mau sharing-sharing pengalaman Mas Dovi sebagai content creator yang hits kan ya. Waduh, semoga. Iya, maksudnya sekarang kan kita tahu kalau semakin marak nih. Ya. Banyak banget content creator di Indonesia. Nah, kalau menurut Mas Dovi sendiri, content creator itu perlu nggak sih punya tanggung jawab moral atau sosial kepada ya terkait konten-konten yang dia buat gitu? Jawaban singkatnya perlu, jawaban panjangnya sangat perlu. Kenapa gue ngomong kayak gini? Tentu kita tidak bisa menyamaratakan kreator-kreator bahwa semua kreator adalah sama. Semua kreator mempunyai niche-nya masing-masing, mempunyai background kondisi sosioekonominya masing-masing. Karena it's easy to say lu harus mempunyai tanggung jawab moral dan sosial kalau lu dalam ada di posisi privilege. Kalau lu di posisi tidak privilege, di mana ada beberapa konten kreator yang emang membuat karya karena emang lagi nyari duit. Tidak segampang itu untuk menyamaratakan tersebut. Namun pesan gua sebagai konten kreator yang memang berprivilege dan teman-teman juga ada baik yang berprivilege. Yang memalukan adalah ketika lu adalah konten kreator yang jelas-jelas mempunyai privilege, tapi lu tidak punya tanggung jawab dan moral, itu sangat memalukan. Karena you have no excuse. You have no excuse ketika lu punya duit, lu punya kuasa, tapi lu masih kurang ajar. Itu dimana gua gak bisa maafin lu. Tapi bagi konten-konten kreator yang masih mencoba merintis, masih mencoba mencari nama, bukan berarti lu gak boleh bertanggung jawab, bukan. Tetapi the level of understanding itu beda. The rules are not the same. Tetapi alangkah indahnya, seyogianya, seharusnya kalau lu konten kreator, lu mempunyai moral dan tanggung jawab. Apakah itu berarti semua video lu harus bermoral dan tanggung jawab dan lu menjadi kayak guru? Bukan seperti itu. Itu yang banyak orang sering kayak, bang berarti gue gak boleh have fun dong. Enggak. Ada garis antara have fun yang bertanggung jawab dan sama have fun yang kurang ajar yang melewati tanggung jawab. Nah banyak orang tuh gak tahu garis itu. Tapi untuk menjawab saya singkat, perlu. Ya karena itu tadi kan, banyak argumennya adalah, loh gua kan buat konten, buat entertain orang ya. Terus kenapa gua harus pusing-pusing mikirin edukasi? Nah kalau misalnya lu sendiri gimana? Maksudnya kayak menjaga keseimbangan antara entertain dan edukasi. Pertama kita harus definisikan edukasi dan entertainment. Banyak orang kira, emang kenapa gue harus edukasi? Karena gue entertainment. Kata siapa entertainment tidak bisa edukatif? Itu pertama. Edukasi di mata orang-orang itu matematika duduk di kelas 10 tambah 6, 16. Rengas dengklok tahun kapan? Apa itu konversi meja bundar? Bagi banyak orang itu edukasi. Maksud gue adalah gini, tidak usah disisipkan secara eksplisit bahwa hari ini kita akan belajar matematika secara fun. Bukan, maksud gue adalah you can be entertaining without being negligible dan merusak. Nah itu. Bare minimumnya adalah, ini bare minimum, ini kalau ada maksimum ada bare minimum. Bare minimum adalah ketika lu menjadi content creator, at least lu tidak merusak. Itu, sesimpel itu. Gue gak meminta lu untuk menjadi education YouTuber. Gue gak minta lu menjadi education content creator. Minimal lu gak merusak. Contohnya apa bang merusak? Contohnya lu bikin prank. Kalau lu bikin prank fun-fun aja, gak masalah. Tapi kalau prank lu ada, hati-hati ada bom. Nah, itu kan beda. Lu akan kasih argumen, bang tapi kan lucu. Lu bisa bikin prank yang lucu tanpa merusak loh. Itu. Seringkali orang paradigma berpikirnya adalah kalau gue nggak entertainment gue boring. Kata siapa? At least floor levelnya adalah lu entertain tanpa merusak. Itu. Tapi kalau misalnya kita ngomongin edukasinya sendiri,
Lu nyelipinnya gimana sih? Maksudnya lebih Oke. kayak gini loh. Gue kasih contoh. Gue contoh konkret. Oke, gue contoh konkret. Ya, Gue pernah bikin musikal, judulnya DPR musikal. ya, DPR musikal tuh kurang keras apa lagi? Itu cerita tentang DPR. Pusing nggak? Tapi gue bikin musikal. Easy Iya, listening, ada lagu, ada scene, banyak anak muda. Gue tahu, oh anggota DPR gini ya. Gue pernah bikin epic rap battle Prabowo versus Anies versus Ganjar. Isinya tuh berat loh. Isinya tuh politik loh. iya. Tapi gue bikin fun. Jadi justru itu ya, bahwa ada pesan-pesan sulit Iya, yang biasanya masyarakat sulit menerima, tapi karena sebagai content creator ada iya. skillnya untuk mengemas itu dengan Betul. jauh lebih ringan, jadi edukasinya tetap bisa nyampe, Betul. gitu ya. Tapi untuk mencapai level itu bukan karena gue menyombongkan diri, memang butuh waktu. Ya, Gak semua orang bisa mempunyai konsep yang susah. Contoh, kita mau ngomongin Sustainable Development Goals. ya, It's a very hard concept. yes, I'm privileged enough untuk sekolah gua anak FAUI, gua anak terdidik. Dari kecil nyokap bokap gua selalu ngajarin gua hal yang baik. The key point is how you make hard concepts to be fun. That's the golden rule of optimal dan great entertainment. ya. Oke. Susah? Iya. Makanya karena itu susah harusnya didukung sama tadi. Emang karena susah harusnya didukung sama ekosistem. Ekosistem itu apa? Klien, brand, agency. Kalau lu mau gini, seringkali gue denger klien brand agency ngomong, susah nyari konten kreator yang valuable, yang value-nya sama sesuai dengan brand kita. Iya, Kenapa lu kasih ke konten kreator yang value-nya kecil? Kenapa lu kasih konten kreator yang value-nya berbeda sama lu? Lu nya nggak melakukan PR dong. ya. Banyak konten kreator yang mempunyai value yang sesuai dengan brand lu. Banyak. Cuman ya itu butuh proses filteringnya, ekosistemnya. Harusnya ya supply and demand harusnya disupply dong. Kalau ada supply ekosistem gini, harusnya dibantuin. Ya. Dibantuin dengan klien-kliennya. Oh, lu konten creator sustainable, lu konten creator eco-friendly creator. Apa yang gue bisa bantu? Karena gue tahu susah untuk bikin video lu entertaining. Oh, oke, Susah oke. bagi gue jelasin soal 2050 sustainable development goal ke masa. Karena gue tahu susah, mari gue bantu dengan apa yang gue punya. Dengan all the things infrastruktur yang gue punya. Bisa itu duit, bisa itu bantuan media, apapun itu. Tadi kan kalau lu bilang itu kan lebih kayak bagaimana brand memilih content creator yang sama value-nya. Kalau misalnya kita balik nih, sebagai content creator, ada brand nawarin. Iya. Ada nggak sih proses filter, misalnya brand ini bertanggung jawab secara sosial nggak? Punya value yang sama nggak dengan yang ingin gue komunikasikan gitu misalnya? Ada kayak begitunya nggak? Ada. Apa kriterianya? Gue ngomong secara gue pribadi. Yeah. I cannot speak to anybody else. Yes. Ada beberapa brand yang gue nggak akan ambil karena melawan my personal moral code and ethics. Contoh. Bukan berarti moral code rokok gue gak pernah ambil. Oke. Alkohol gue gak pernah ambil. Oh. Bukan berarti gue gak ngerokok tapi gue minum alkohol. Oke. Tapi gue tahu walaupun gue minum alkohol, not my job to spread it around. Oke. Bukan berarti alkohol itu pasti enggak. I'm not into that debate. Bagi gue pribadi, gue nggak akan ambil itu dan terserah. Tapi kalau lu mau apalagi kalau video, kalau off air mungkin gue bisa Masih didiskusikan. Itu cuma beberapa. Ada lagi. Gue kebetulan gue vegan. I've been vegan for 7 years now. Oh. 7 years vegan. Ya tentu kalau udah dari products gue gak ngambil. Karena itu ayam. Ya lagian kan orang akan tahu ya. Karena, kan Andovi kan vegan. Ya. Terus nah, kayak bukan berarti konyol gue aja. tidak suka dengan dari products. Kebetulan gue value-nya seperti itu. Nah, berarti pair-nya lah apa value kalian. Semua kreator mempunyai. Jadi proses filtering pertama adalah you need to figure out kesamaan value antara lu dulu. Susah gue ngomong kayak, jangan ambil ini ya. Ya kata siapa bagi gue ini penting kok. Ya, jadi itu. Step kedua. If money is not an issue. Ini ada big if ya. Karena gue juga gak bisa menyalahkan orang yang mengambil brand
karena lagi butuh duit, karena situasi keluarganya. Again, it's so hard to give statements kayak, oh lu jangan terima duit dari A. Ya. Gue kalau nggak terima duit, anak sama istri gue nggak bisa makan. Lu mau ngomong apa? Again, enggak. Ya. So it's not apa tuh apa. Makanya gue ngomong, kalau duit tidak masalah, it's a big if. If you are privileged. Lu harus mempunyai filter itu. Ya. Apakah brandnya clearly melawan, misalkan brand ini udah jelas terbukti, harus terbukti ya. Udah jelas terbukti melanggar dan membakar semua hutan Kalimantan. Ya. Misalkan, udah clear ya, bukan kayak isu ya. Harusnya lu enggak. Udah sesimpel ini. Gini, it's not as simple as brand A itu evil, brand B itu bagus. Betul. Gue mau kasih contoh simpel ini. Let's talk about the shoes that I'm wearing. Nike. Ini Adidas. Ini Puma, sorry, salah. Adidas. Adidas ini clearly sustainable. Ini Adidas apa namanya? Sean Waterspoon. Sean Waterspoon. Dari mushroom leather. Leather and hemp. Clearly the way they produce it is well. Clearly produk Adidas ini baik. Clearly. Yes. Apakah itu berarti produk Adidas lain baik atau enggak? Ya. Not black and white. Ya. Oke, produk Adidas ini dibikin dengan baik, sustainable. Mungkin pekerjanya bukan anak-anak kecil. Ya. Apakah produk Adidas lain sama? Wait, so again, jangan kita langsung cap, oh this brand X jelek. Lihat dulu. Ya. Makanya ribet. Soalnya gini, people always ask me this question. Andovi, ya gue clear, gue alkohol big no. Oke. Karena I know the effects. Rokok, ada pengecualian kalau gue dikasihnya lewat foundationnya. Oke. Big pengecualian. Gue gak mau kasih, tapi kalau foundationnya kasih, gak apa-apa. Karena gue tahu foundationnya do good things. Ya. Jadi very complicated issue. Tapi the first filter is, kalau money is not a problem, align your own value. Oke. Ya. Nah, kalau misalnya dari sisi followersnya sendiri. Oke. Gimana? Followers, Maksudnya the audience ya, Oh, the yang konsumsi konten. Oke. Sebenarnya, ya maksudnya kalau kita melihat masyarakat kita dengan level edukasi yang berbeda-beda, kan banyak kayak content creator ini kontennya yang mereka telan mentah-mentah gitu. Nah, kalau menurut lo sendiri gimana sih membuat penonton ini tuh lebih kritis ketika mereka mengkonsumsi konten. Mereka bisa nyaring informasi, ini edukasi atau bukan, ini iklan atau bukan, yang kayak gitu-gitu. What would you say to the audience? Ini sangat-sangat, look, there's a very long answer to this. Gue gak tahu kita interview lama atau enggak. It's a very hard question. It's a great question, but very hard answer. I know. So gini, kalau ada pepatah mengatakan you are what you eat, you are what you consume. Yes. Gue bakal lebarin. Bukan cuma you are what you eat, you are what you consume. Apa yang lu denger, apa yang lu nonton. Nggak bisa kita pungkiri. Gue juga kok scroll hal-hal bego gue juga. Pasti. It's natural human being. Jadi menurut gue, bebannya justru nggak di followersnya. Bebannya di produsernya yang membuat konten. Contoh, langsung ngomong. Contoh, gini. Banyak orang ngomong, ya terserah dong, kan selera gue dong. Gue mau nonton gue mau nonton B. Sekarang gue mau nanya, ini case tadi yang sangat menarik. Oke. Apakah selera kita terhadap anime dan manga itu kita cari, atau karena itu sistem membuat kita suka? Contoh, I grew up watching kartun anime minggu pagi. Doraemon, Nobita, Dragon Ball. Apakah kita sebagai anak kecil kita cari? Enggak. Mau nggak mau kita buka TV, ada. Di mana-mana responsibility lies on those who have power. Di mana-mana. Tapi dengan adanya sosial media, kontrolnya berubah. Itu argumen yang gue selalu dengar. Tapi bukan berarti sosial media tidak bisa bertanggung jawab. Contoh. Karena ada algoritmnya. Contoh. Beda sekali TikTok China sama TikTok Indonesia. TikTok China, mereka udah ngomong. Semua anak kecil di bawah 13 tahun
Ini yang kalian kita kasih. Itu secara, padahal China bisa masa bodoh biar anak-anaknya nonton terus. Oh enggak. If you're below 13, the only TikTok content you watch is science, engineering, dokter. Kenyataan loh. Bisa loh. Yeah. It became the rule loh. Jadi omong kosong kalau ngomong, lah kan sekarang kan sosial media orang bisa. Tapi apakah lu mau? Dah. Yeah. Sesimpel itu. Menarik. Tapi ada tips-tipsnya buat audiens nih, biar mereka bisa mengambil manfaat dari konten. Oh gini, kalau sebuah konten membuat lu marah, emosi dari judul dan captionnya aja, Don't stop dan watch it. berhenti. Oke. Karena they are manipulating with your emotions. Baru dari judul sama caption dan covernya aja lu udah emosi. Stop. Jangan. Tunggu, kenapa gue emosi? Iya. Itu big red flag loh. Padahal gue belum tahu apa-apa soal kontennya. Baru dari judul sama caption, kok gue udah marah? Itu clue terbesar untuk bagi, oke tunggu, sabar, santai. Yuk, zoom out dulu. Oke. Gitu. Iya. Oke, sepertinya waktu kita sudah habis pada hari ini. Terima kasih banyak Terima Mas kasih Delvi banyak. Terima untuk kasih banyak. insight-insightnya. Terima kasih banyak. Dari Bali Nusa Dua Convention Center, demikian Punggawa Lestari spesial FMF kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.